Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tutor, Ibu Yeti Rusmiati sebagai tutor dalam pembelajaran IPA di SD. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di dalam tatap maya ini. Kami dari kelompok 1 pembelajaran IPA di SD akan menjelaskan tentang keterampilan proses IPA. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aib Saipudin. Bersama rekan-rekan saya ada Ibu Aisiti Nur Amanah, ada Ibu Bella Sucia Purnama, dan Ibu Elva Nopianti. Bu. Dalam kegiatan belajar satu ini tentang pengertian keterampilan proses IPA serta keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengukur akan dipaparkan oleh Ibu Elva. Kepada Ibu Elva, waktu dan tempat juga layar saya berikan sepenuhnya untuk Ibu Elva. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi terkait KB1, yaitu pengertian keterampilan proses IPA serta keterampilan mengobservasi, mengklasifikasi, dan mengukur. Nah, di sini ada pengertian dari keterampilan proses IPA, yaitu salah satu pendekatan di samping pendekatan yang menekankan pada fakta dan pendekatan konsep. Nah, jadi pendekatan tersebut itu digunakan dalam pembelajaran IPA yang didasarkan pada langkah kegiatan dalam menguji suatu hal yang biasa dilakukan oleh para ilmuwan pada waktu membangun atau membuktikan suatu teori. Kemudian, menurut Wine Harlin, ada beberapa kepentingan dalam keterampilan proses. Nah, yang pertama itu pengubahan ide-ide ke arah yang lebih ilmiah. Kemudian yang kedua, pengembangan pemahaman dalam IPA tergantung kepada kemampuan melakukan keterampilan proses dalam perilaku ilmiah. Yang ketiga yaitu peranan keterampilan proses sangat besar dalam pengembangan konsep-konsep ilmiah. Next, Bu. Nah, selanjutnya menurut Karin, yang pertama yaitu dalam praktiknya apa yang dikenal dalam IPA merupakan hal yang tidak terpisahkan dari metode penyelidikan. Maksudnya, mengetahui bahwa IPA tidak hanya sekedar materi atau mengetahui tentang keipaan saja, melainkan terkait pula dengan mengetahui bagaimana cara mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta itu untuk membuat sesuatu penafsiran atau kesimpulan. Yang kedua yaitu keterampilan proses IPA merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat. Nah, maksudnya ini yaitu bukan hanya mendapatkan ilmu yang digunakan ketika untuk belajar berbagai macam-macam ilmu, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, keterampilan proses dasar IPA juga meliputi beberapa keterampilan. Yang pertama ada keterampilan mengobservasi, kemudian keterampilan mengukur, keterampilan mengkomunikasikan, keterampilan menginference, dan keterampilan hubungan ruang dan waktu. Next, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan mengobservasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keterampilan mengobservasi? Yaitu merupakan keterampilan yang dikembangkan dengan menggunakan semua indera yang kita miliki atau alat bantu indera untuk mendapatkan informasi dan mengidentifikasi serta memberikan nama sifat-sifat atau karakteristik dari objek atau suatu kejadian. Nah, di sini juga contoh kegiatan yang menekankan pada kegiatan mengobservasi, yaitu contohnya adalah ketika siswa ditugaskan untuk memperhatikan es yang berbentuk kubus untuk menentukan perubahan bentuk, merasakan atau meraba es, dan
air dari es untuk menentukan kelicinan dan kedinginan, atau menggunakan termometer untuk menentukan suhu atau tingkat dinginnya. Kemudian lanjut ke keterampilan mengklasifikasi. Nah, kalau keterampilan mengklasifikasi ini merupakan keterampilan yang dikembangkan melalui latihan-latihan mengkategorikan, menggolongkan, mengatur, membagi objek, benda, kejadian, atau informasi berdasarkan sifat atau karakteristik yang dimiliki menurut sistem atau metode tertentu. Skema klasifikasi umumnya digunakan untuk mengidentifikasi dan untuk menunjukkan persamaan, perbedaan, dan hubungan-hubungan. Next, Bu. Nah, yang selanjutnya yaitu keterampilan mengukur. Keterampilan mengukur ini membuat observasi secara kuantitatif atau terhadap standar ukur tertentu yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan satuan-satuan yang cocok dari ukuran panjang, luas, isi, makna, dan lain-lain. Nah, kemudian keterampilan dalam mengukur memerlukan kemampuan untuk menggunakan alat ukur secara benar dan kemampuan untuk menerapkan secara perhitungan dengan menggunakan alat-alat ukur tertentu. Kemudian pada langkah pertama, proses mengukur lebih menekankan pada pertimbangan dan pemilihan instrumen atau alat ukur yang tepat untuk digunakan dalam menentukan perkiraan suatu ukur objek tertentu sebelum kita melakukan pengukuran dengan suatu alat ukur dan dapat untuk mendapatkan ukur yang tepat. Misalkan seperti ini, siswa diajarkan untuk mengetahui bahwa mengukur berat menggunakan timbangan dan mengukur panjang menggunakan mistar atau pita ukur. Kemudian juga siswa diajarkan pula untuk memperkirakan ukuran suatu objek sebelum melakukan pengukuran dengan alat ukur tertentu. Mungkin itu saja Pak, Bu, yang dapat saya sampaikan terkait KB1. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Elpa atas pemaparannya dalam kegiatan belajar 1. Untuk selanjutnya, kegiatan belajar 2 tentang keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan angka yang akan dipaparkan oleh Ibu Ai Siti. Kepada Ibu Ai Siti, waktu mangga Bu, dilajang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Nah, di sini saya akan memaparkan kegiatan belajar 2, yaitu tentang keterampilan mengkomunikasikan, menginferensi, memprediksi, mengenal hubungan ruang dan waktu, dan mengenal hubungan-hubungan angka. Pengertian keterampilan mengkomunikasikan menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Ampucato, yaitu mengkomunikasikan adalah menyampaikan hasil pengamatan yang berhasil dikumpulkan atau menyampaikan hasil penyelidikan. Kemudian menurut Kessler yaitu dapat dikembangkan dengan menghimpun informasi dari grafik atau gambar yang menjelaskan benda-benda serta kejadian-kejadian secara rinci. Pengertian keterampilan menginferensi, yaitu keterampilan membuat kesimpulan sementara dari yang kita observasi dengan menggunakan logika. Keterampilan ini dapat dikembangkan dengan latihan-latihan yang mengembangkan lebih dari satu rangkaian keadaan yang diobservasi. Contohnya yaitu pada kegiatan siswa dalam melakukan observasi terhadap cairan jernih yang tidak berwarna. Kemudian siswa akan menginferensi bahwa cairan tersebut adalah air. Kemudian keterampilan memprediksi. Keterampilan ini yaitu keterampilan menduga atau memperkirakan beberapa kejadian yang terjadi sekarang yang telah diketahui. Keterampilan menggunakan grafik untuk menyisipkan dan meramalkan dugaan-dugaan. Prediksi didasarkan pada observasi, pengukuran, dan informasi tentang hubungan-hubungan antara variabel yang diobservasi.
Prediksi yang tidak didasarkan pada observasi hanya merupakan suatu terkaan saja. Nah, contoh dari keterampilan memprediksi yaitu contohnya pada kegiatan memprediksi lamanya sebuah lilin yang menyala. Nah, sebuah lilin itu diprediksi nyalanya itu sampai kapan apabila ditempatkan pada wadah yang berbeda atau toples yang berbeda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ai yang sudah memaparkan tentang kegiatan belajar 2. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar 3 tentang keterampilan proses, memformulasi hipotesis, mengontrol variabel, membuat definisi operasional, dan menginterpretasi data akan dijelaskan oleh Ibu Bella Sucia Purnama. Kepada Ibu Bella Sucia Purnama, waktu dan layar saya berikan sepenuhnya. Baik, terima kasih Pak Aep. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan belajar 3, yaitu keterampilan proses memformulasi hipotesis, mengontrol variabel, membuat definisi operasional, dan menginterpretasi data. Nah, di sini yang pertama yaitu memformulasi hipotesis. Memformulasi hipotesis berkaitan dengan melakukan prediksi bila dalam memprediksi berkenaan dengan proses menggunakan observasi dan keterampilan proses IPA lainnya. Nah, untuk meramal kejadian yang akan datang dan hubungan antara kejadian-kejadian tersebut. Jadi, hipotesis itu adalah prediksi yang sangat khusus. Jadi, hipotesis itu meramalkan bagaimana suatu variabel akan mempengaruhi variabel lainnya. Jadi hipotesis itu sangat berguna bagi orang yang melakukan penyelidikan yang akan dilakukan. Nah, pada umumnya hipotesis itu terdiri dari dua variabel. Salah satunya yaitu variabel dapat diubah oleh peneliti. Jadi, variabel yang dapat diubah-ubah yaitu disebut variabel manipulasi, dan yang kedua yaitu variabel diobservasi atau contohnya. Jadi, jika suhu air meningkat, maka jumlah oksigen yang terlarut di dalamnya akan menurun. Oke, selanjutnya di situ ada variabel. Nah, di situ ada variabel. Variabel adalah faktor atau kondisi yang hubungan antara kejadian-kejadian atau sistem. Jadi ada jenis-jenis variabelnya juga. Yang pertama ada variabel yang selalu berubah-ubah atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel yang merupakan hasil dari variabel yang diubah-ubah atau variabel yang terikat. Dan yang ketiga ada variabel yang dikontrol supaya tetap sama selama proses percobaan. Jadi contohnya itu untuk variabel bebas itu ada suhu air, terus variabel terikat jumlah gas oksigen yang larut dalam air, terus variabel kontrol ada panas yang diberikan. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada definisi operasional. Definisi operasional itu metode untuk memberi definisi, mengukur atau mendeteksi adanya suatu variabel. Contohnya membedakan 3 buah definisi operasional untuk mengukur daya serap dari kertas tisu, yaitu merupakan contohnya meliputi mencelupkan, mengangkat, atau menuang. Contoh lainnya, jadi ada banyaknya oksigen yang berlarut dalam air berhubungan dengan perubahan suhu air. Untuk definisi operasional dari oksigen adalah kumpulan gas yang terkandung dalam suatu benda tertentu. Dan untuk definisi operasional dari suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Selanjutnya, Bu. Nah, di sini ada interpretasi data. Interpretasi data yang membuat hasil pengamatan atau observasi menjadi bermakna. Jadi interpretasi data biasanya melibatkan organisasi data dalam tabel, gambar, bagan, atau deskripsi. Dan juga interpretasi data juga dapat dilakukan dengan jalan membuat gambar atau grafik dari hasil pengamatan. Jadi biasanya melibatkan usaha-usaha penulisan
hasil observasi, membuat kesimpulan dan penafsiran atau merekomendasi. Jadi dalam interogasi data itu dari hasil penyelidikan biasanya diperoleh data hasil percobaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Bella yang sudah memaparkan tentang pembelajaran 3 kerja sudah dipaparkan oleh semuanya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kebetulan saya mau bertanya nih kepada yang presentasi. Boleh kan ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini tadi terkait keterampilan prediksi. Apa sih keterampilan prediksi itu? Enggak? Ada yang mau jawab? Ya, Pak, saya mau mencoba menjawab, Pak. Boleh, baik. Jadi keterampilan memprediksi itu keterampilan menduga. Nah, menduga, memperkirakan atau meramalkan beberapa kejadian atau keadaan yang sudah diketahui. Jadi kalau hanya terkaan saja mungkin itu jadi semacam menduga-duga, Pak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oh, perakiraan menduga gitu ya. Kalau ada contohnya mungkin tuh? Ya, Pak. Ada contohnya, Pak. Jadi contoh dalam kegiatan observasi yang meneliti teliti lilin contohnya. Jadi lilin akan menyala jika diletakkan di bawah berbagai ukuran dan memprediksi sejauh apa sebuah benda akan berhenti jika benda tersebut dijatuhkan dari berbagai ketinggian. Jadi dicoba dulu, Pak, lilin yang menyala, nanti misalkan disimpan di stoples. Nah, kalau dijatuhkan nanti akan memprediksi bagaimana lilin itu akan jatuh. Mungkin ada lagi kalau paham sih cukup. Ya udah, kalau cukup mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kita terkait keterampilan proses IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.